Merdeka, merdeka. Halo, apa kabar semuanya? Saya Living. Jumpa lagi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya bersama Gracia Community Purwokerto mengucapkan selamat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk bangsa yang tercinta ini. Pastinya kita semua bangga dan bersyukur kalau kita sampai hari ini menjadi warga negara Indonesia. Marilah kita semua di hari kemerdekaan ini kita kobarkan semangat persatuan dan kesatuan. Negara ini tidak boleh dan tidak bisa dipecah belah oleh apapun dan siapapun. Sesuai dengan tema HUT RI yang ke-78 ini, semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan tantangan ini bisa kita hadapi bersama bukan dengan perang, tetapi dengan persatuan dan kesatuan sehingga bangsa ini semakin maju dan besar. Teman-teman, sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ya Aroharefa. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Dapat tepuk tangan Bapak Ibu, mau terus bernyanyi buat Tuhan. Kami
Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, luar biasa ya. Meskipun cuaca belakangan ini cukup terik ya. Dan banyak yang mungkin kena flu dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan jika hari ini kita boleh berangkat dari rumah dan boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, saya mau nanya nih ya. Siapa di sini yang suka menghayal nih? Oh, ada ya. Yang lain gak ngaku gitu. Banyak orang suka menghayal ya. Apalagi menghayal itu adalah gratis, tidak dibayar. Jadi orang tuh suka menghayal. Kadang juga saya suka menghayal gitu ya. Menghayal apa saja lah. Gitu. Nah, misalnya contoh seperti gambar di belakang saya ini ya. Ini adalah salah satu khayalan dari seorang fans BTS nih. Nah, jadi mereka suka ngedit-ngedit gambar-gambar idolanya untuk memenuhi khayalan mereka. Nah, jadi misalnya nih, ini namanya siapa nih? Jin BTS ya? Ya, semoga betul ya. Nah, jadi fansnya itu ngedit nih. Dia bisa menikah dalam adat Indonesia gitu ya, ada blankonnya, kemudian ada baju adat khas Indonesianya gitu. Jadi fansnya ini berharap bisa gitu ya, ya ada di dalam khayalan dia gitu. Nah misalnya lagi nih, contoh yang kedua gitu ya, si Jerome Pauline nih, anak-anak Gen Z pasti tahu nih ya, si Jerome Pauline ya, influencer. Nah dia juga ngedit nih, dengan siapa nih? Dengan Jennie Blackpink ya. Nah, jadi bisa nikah dengan idolanya gitu. Dalam adat Batak lagi gitu ya, menarik gitu. Tapi ya it's okay, sah-sah saja orang berkhayal gitu ya. Nah dulu yang paling heboh itu adalah Sunda Empire ya, si Lord Rangga gitu. Nah, di mana dia berpikir bahwa tatanan dunia ini udah rusak nih. Jadi tatanan dunia ini perlu diatur ulang lah. Sehingga si Rangga ini dia udah meninggal ya kalau nggak salah gitu ya. Dia membentuk sebuah kerajaan untuk dirinya sendiri karena berdasarkan apa yang ia pikirkan. Nah, jadi Bapak Ibu banyak orang suka menghayal gitu. Bahkan ada orang yang berpikir ya bahwa dunia ini adalah khayalan semata. Gitu. Jadi dunia ini ada karena dia berpikir dunia ini ada gitu. Jadi misalnya nih saya hari ini ada di depan mata dia karena dia berpikir ya Aro ada sehingga saya ada nih. Nah, tapi ya sah-sah aja ya, namanya juga orang berpikir, orang berkhayal ya bisa saja terjadi dan itu hal-hal yang wajar saja. Yang tidak wajar adalah ketika kita mulai mempercayakan apa yang kita bayangkan itu menjadi satu kebenaran. Nah kalau dalam dunia mengidolakan artis ya, ada satu sindrom yang diberikan kepada orang-orang yang begitu ngefans gitu ya. Jadi istilahnya itu bias is mine. Orang yang aku idolakan adalah milikku. Jadi di dalam pikiran dia, jadi dia bukan hanya sekedar fans biasa, tetapi di dalam pikiran dia, idol yang ia idolakan itu adalah milik dia. Pacar dia atau pasangan dia lah. Nah sehingga dia terus ngintilin kemana idolnya itu pergi dia ngikutin gitu. Bahkan sampai memata-matai gitu ya, jadi paparazi mengganggu idolanya sendiri. Dan jika ada orang lain yang ngefans dengan idolanya tersebut, dia marah. Karena menurut dia idolanya itu milik dia nih. Gitu ya. Nah jadi ini adalah satu khayalan tingkat dewa gitu ya. Dia sudah lupa membedakan mana yang kebenaran dan mana yang menjadi ilusi dia semata gitu. Dan masih banyak lah contoh-contoh orang-orang yang khayalan orang gitu ya di dunia ini. Tetapi itu hal-hal yang wajar saja sekali lagi. Tetapi yang menjadi bahayanya adalah ketika kita mempercayai apa yang kita bayangkan itu sebagai satu kebenaran. Padahal belum tentu itu yang sebenarnya nih. Bisa saja salah. Nah hari ini saya juga mengajak kita untuk melihat satu
tokoh Alkitab gitu ya, yang kebanyakan menghayal, berpikir, dan kemudian dia kira apa yang ia pikirkan itu adalah sudah menjadi kebenaran. Yaitu Raja Saul. Kita melihat di dalam kitab suci kita, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 23. Nah, saya akan bacakan secara cepat untuk kita semua. Saya baca dari ayat 13 saja ya. Kita boleh melihat Alkitab kita atau menyimaknya. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Kemudian jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kemudian 17, sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan nih kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpaskan itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Dan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Bapak Ibu, ketika membaca atau mendengar firman Tuhan ini, kira-kira apa yang aneh nih dari teks kitab suci yang barusan saya bacakan? Nah, ada beberapa hal yang aneh ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah niat baik Saul yang ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, malah ditolak sama Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 24 ya, Tuhan itu memberikan perintah, persembahkanlah korban kepada Tuhan. Tetapi giliran Saul mau ngasih korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan malah gak terima. Aneh ya. Nah, keanehan yang kedua adalah sayang banget nih, binatang-binatang ini ditumpas. Bukankah ini adalah ternak-ternak yang terbaik? Daripada dimusnahkan gitu ya. Ya bisa digunakanlah untuk hal-hal yang lebih berguna gitu. Atau bisa digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Eman-eman gitu. Nah, keanehan yang ketiga adalah ketika Tuhan mengatakan melalui Nabi Samuel bahwa ketaatan lebih baik dari korban persembahan. Lah bukankah ngasih korban persembahan, ngasih persembahan adalah bagian dari ketaatan juga nih? Bukankah Tuhan senang dengan persembahan? Dan masa gara-gara 3 hal ini akhirnya Saul ditolak sebagai raja? Nah, ternyata Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Saul bukanlah masalah sepele Bapak Ibu. Tetapi ternyata Saul melakukan ketidaktaatan yang cukup sulit untuk bisa diampuni. Karena apalagi posisi dia sebagai pemimpin. Jika pemimpin aja gak taat, gimana rakyatnya bisa taat? Makanya kenapa kalau kita melihat
Disiplin Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu cukup keras. Ya karena mereka adalah pemimpin. Sekali lagi jika pemimpinnya aja nggak taat, gimana bawahannya, gimana rakyatnya. Nah ada dua ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul Bapak Ibu. Adalah ternyata di balik terlihat taatnya dia, pengen mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ternyata dia menyimpan kepentingan pribadinya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menyuruh mereka untuk menumpas bangsa Amalek ya, yang kejahatannya itu sudah sampai pada titik tertinggi gitu. Nah kemudian melalui mereka Tuhan ini menghukum bangsa Amalek. Nah Tuhan tuh suruh untuk menumpas semua. Tetapi Saul menyisakan Raja Agag dan binatang-binatang yang terbaik nih. Nah Bapak Ibu di dalam dunia kuno kalau terjadi perang, biasanya raja yang kalah akan ditawan dan dibawa ke negeri raja yang menang nih. Dan kemudian setelah ditawan, nanti kepalanya akan dipenggal dan menjadi satu simbol atau trofi kemenangan. Nah jadi kebanggaan bagi raja yang mengalahkannya. Nah Saul menginginkan hal ini. Dia juga mau seperti raja-raja yang lain ketika mengalahkan musuh. Nanti kepala Raja Agag ini akan menjadi simbol kebanggaan bagi dirinya sendiri. Padahal yang memberikan kemenangan kepadanya adalah Tuhan. Dan demi kebanggaan pribadi, Saul rela melanggar perkataan Tuhan. Demi ambisinya yang ingin mencari nama dan lain sebagainya, Saul memilih tidak taat kepada Tuhan. Apalagi posisinya adalah sebagai pemimpin, sebagai raja. Nah ketidaktaatan yang kedua yang dilakukan oleh Saul adalah ternyata Saul memilih lebih takut kepada rakyat daripada takut akan Tuhan. Ya. Tadi kita baca di ayat 24 di sana dikatakan bahwa rakyat dia takut dengan rakyat nih. Nah, padahal sebenarnya dia tidak perlu takut dengan rakyat karena Tuhan ada beserta dengan dia. Tapi sekali lagi Saul memilih takut kepada rakyat yang dia pimpin daripada takut akan Tuhan. Tapi anehnya Bapak Ibu, ya, ketika Saul itu sudah melanggar perkataan Tuhan, dengan pedenya dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul berpikir apa yang ia lakukan adalah sudah yang terbaik. Dia berpikir bahwa dengan dia menyisakan binatang-binatang terbaik ini, Tuhan akan senang. Ia beranggapan bahwa Tuhan itu kan senang dengan persembahan. Jadi it's okay kalau ini disisakan. It's okay jika dia melanggar sedikit akan perintah Tuhan. Padahal korban persembahannya tidak dapat menggantikan tuntutan ketaatan yang harus ia lakukan. Dia berpikir bahwa ia sudah melakukan yang benar gitu ya. Kayaknya ini di mata Tuhan ini oke lah. Ini juga binatang-binatang yang terbaik bukan yang cacat gitu ya. Pastilah Tuhan senang gitu. Tuhan pasti suka gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang bahwa mendengarkan perkataan Tuhan lebih baik dari korban persembahan. Karena ketidaktaatan seperti yang dilakukan oleh Saul ya, tidak bisa digantikan dengan korban persembahan apapun. Sehingga firman Tuhan berkata, mendengar perkataan Tuhan, taat lebih baik daripada korban persembahan. Jadi ketidaktaatan Saul ini Bapak Ibu, tidak kecil gitu ya. Tetapi dia memang sudah memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi kebenarannya hari ini bagi kita semua Bapak Ibu. Bahwa yang pertama kita semua juga, kita bisa terjebak di dalam ketaatan yang palsu seperti ini. Kita berpikir kita sudah taat sama Tuhan, tapi sebenarnya belum. Seorang hamba Tuhan pada abad ke-20 bernama Oswald Chambers, dia mengatakan bahwa ketaatan semu atau ketaatan palsu adalah sebuah pikiran di mana kita bekerja sedemikian rupa untuk mengorbankan diri kita sendiri. Nah artinya begini Bapak Ibu, dia menjelaskan begini. Ketika seseorang itu makin berkorban, mempersembahkan segalanya, waktunya, tenaganya, uang dan segala macam, maka ia akan dengan mudah merasa sudah mentaati firman Tuhan.
Padahal segala persembahannya, segala tenaga waktu yang ia rasa ia sudah berikan untuk Tuhan, tidak dapat menggantikan segala ketaatan yang dituntut oleh Tuhan. Di Alkitab itu banyak contohnya ya Bapak Ibu, misalnya seperti orang Farisi. Orang Farisi itu merasa sudah melakukan firman Tuhan, berdoa di siang malam, mempelajari Taurat siang dan malam, bahkan berdoa di tempat-tempat umum gitu ya. Jadi mereka sudah merasa sudah taat sama Tuhan gitu. Tetapi kan Tuhan Yesus mencela mereka gitu ya. Karena ternyata mereka lupa bahwa mereka harus mengasihi orang lain. Mengasihi orang yang berbeda dengan mereka. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka merasa mereka sudah melakukannya, mereka sudah taat sama Tuhan. Tetapi ini adalah ketaatan yang semu, ketaatan yang palsu. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita juga terjebak di dalam jebakan yang seperti ini ya. Karena ternyata bahwa taat pada perintah Tuhan ya tidak digantikan oleh apapun. Tuhan tidak bisa ditipu, bahkan Tuhan juga tidak bisa disogok gitu. Nah ada seorang pria yang ingin pergi ke Holy Land, ke Israel sana gitu ya. Nah sebelum berangkat dia pengen didoakan oleh hamba Tuhan di gerejanya. Nah dia datang kemudian dia cerita nih rencana-rencananya nanti kalau udah nyampe di sana gitu. Nah salah satunya dia bilang, Pak nanti kalau saya udah nyampe di sana, saya akan ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah tempat Musa memberikan hukum Taurat ya yang dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah nanti saya akan ke Gunung Sinai dan saya akan membacakan 10 hukum Taurat. Nah orang ini berpikir, wah nanti hamba Tuhannya pasti kagum nih dengan rencananya, keren gitu ya. Tetapi kemudian hamba Tuhannya ini menjawabnya. Gitu. Daripada kamu pergi jauh-jauh ke sana, hanya untuk baca 10 hukum, kenapa nggak tinggal di rumah aja? Dan kemudian melakukan 10 hukum Taurat itu. Nah, jadi orang ini berpikir dengan dia membaca hukum Taurat di sana ia sudah menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah jangan sampai Bapak Ibu kita juga terjebak di dalam ketaatan semu yang seperti ini. Karena ternyata Bapak Ibu ketaatan semu atau ketaatan palsu ini bisa memudarkan kita melihat kebenaran. Ya ada satu istilah namanya ilusi kognitif ya. Nah ilusi ini Bapak Ibu terjadi ketika kita membuat kesimpulan yang salah berdasarkan pemahaman yang keliru. Nah contohnya misalnya pemahaman seorang anak ya. Dia memahami bahwa jika orang tuanya mengasihi dia, maka orang tuanya akan memberikan segala apa yang ia inginkan. Nah jika tidak, maka dia memahami bahwa orang tuanya tidak mengasihi dia. Dan kesimpulannya orang tuanya jahat. Nah itu beranjak dari pemahaman yang keliru. Padahal tidak seperti itu ya. Bukan berarti karena dikasihi harus terus diberikan, dipenuhi apa yang dia inginkan. Tetapi karena beranjak dari pemahaman yang salah, kemudian dia menyimpulkan orang tuanya jahat. Karena tidak memberikan apa yang dia minta. Nah Saul juga Bapak Ibu memiliki pemahaman yang keliru. Dia berpikir karena Tuhan itu senang dengan korban persembahan, maka tidak apa-apa melanggar perkataan Tuhan. Karena toh nanti juga saya akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah contoh yang lain di dalam Alkitab adalah seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka memahami bahwa orang yang taat sama Tuhan itu adalah doa siang dan malam, doa di muka-muka umum supaya dilihat orang, kemudian tidak bergaul dengan orang berdosa, dengan orang sakit. Dan kalau ada orang yang berbeda dengan mereka yang tidak melakukan hal yang sama, maka mereka kemudian akan mencapnya sebagai orang berdosa. Dan mereka tidak mau bergaul. Sehingga kenapa mereka itu sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai. Karena menurut orang Farisi, orang yang taat, orang benar itu seperti ini nih, seperti yang mereka lakukan. Nah orang yang merasa dirinya benar Bapak Ibu, seringkali begitu gampang menghakimi orang lain. Dan masalahnya setiap kita punya kecenderungan seperti ini Bapak Ibu. Padahal ya kita semua ini adalah sama-sama orang berdosa. Tetapi kita punya kecenderungan untuk lebih bisa menghakimi dosa orang lain.
Padahal sesama orang berdosa dilarang saling mendahului ya. Dilarang saling menghakimi maksudnya. Tetapi itulah, terkadang kita suka mencap dosa yang kita lakukan itu lebih baik dibandingkan dosa orang lain. Padahal tidak ada dosa yang lebih baik dibandingkan dosa orang lain. Dosa saya mah cuman gibah doang lah. Nggak kayak dia nih. Nggak rajin ke gereja, nggak baca Alkitab. Apalagi? Nggak seperti saya lah. Saya mah cuman dikit doang lah dosanya gitu ya. Nggak kayak dia yang suka foya-foya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita cukup suka membuat dosa kita lebih baik gitu dibandingkan dosa orang lain gitu. Padahal tidak ada dosa yang lebih baik dibandingkan dengan dosa orang lain. Tapi ya terkadang kita terjebak di dalam hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita sudah merasa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak menyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan hati kita? Ada seorang paus pada abad ke-6 bernama Paus Gregorius. Dia menuliskan 7 dosa maut. Kesombongan, iri hati, kemarahan, keserakahan, dan beberapa hal yang lain. Dia mengatakan bahwa 7 hal ini menjadi dasar dan bisa menumbuhkan dosa-dosa yang lain. Bukankah iri hati yang akhirnya menyebabkan orang mencelakakan orang lain? Bukankah keserakahan yang membuat orang bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya? Orang korupsi lah dan lain sebagainya. Bukankah semuanya berawal dari hal-hal yang seperti ini? Dan meskipun ya kita sudah ikut Tuhan gitu. Tetapi Bapak Ibu kalau boleh jujur di dalam relung-relung hati kita masih tersimpan keinginan-keinginan yang seperti ini. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dan jatuh di dalam perbuatan dosa. Rasul Paulus sendiri Bapak Ibu juga bergumul tentang hal ini. Di dalam Roma 7 ayat 19 dia berkata, sebab bukan yang apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata realitanya yang ia lakukan adalah yang jahat. Mungkin kita juga selama ini memiliki kerinduan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, aku pengen menyenangkan Engkau. Tuhan, aku pengen melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita boleh jujur, ternyata yang kita lakukan adalah hal yang berbeda. Hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Kita sering sekali jatuh di dalam hal-hal yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Ya. Tetapi justru itulah yang sering sekali kita langgar saudara-saudara. Itu hal yang menjadi pergumulan kita ya. Hal-hal yang kita sudah tahu sebenarnya ini gak boleh dilakukan. Tetapi seringkali kita jatuh di tempat yang sama. Saya punya satu istilah favorit, dosa favorit ya. Ini adalah dosa yang menjadi hal yang kita simpan, mungkin sering kita lakukan dan lain sebagainya. Nah di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa akibat dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang begitu kecil untuk tidak dihukum. Sebab akibat dosa adalah maut. Tapi saudara-saudara, dari hal ini kemudian kita bisa mengerti apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena ketidaktaatan kita. Pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 23 di sana mengatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
Segala sesuatu yang ingin kamu lakukan dalam hukum Taurat tetapi kamu tidak pernah berhasil melakukannya karena kedagingan itu begitu lemah, sekarang sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Kristus sudah menjalankan ketaatan yang sempurna karena ketidaktaatan kita. Sehingga sekarang tidak ada dosa yang begitu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali menghujat Roh Kudus ya, catatan dari firman Tuhan. Dan kalau begitu bukankah seharusnya kita bersyukur akan hal itu? Jika tidak ada dosa yang begitu besar untuk tidak bisa diampuni, kenapa kita tidak mau datang kepada sumber pengampunan tersebut? Bapak Ibu, ini adalah jalan keselamatan yang telah dirancang oleh Allah untuk kita. Bangsa Israel pernah mencoba 10 tahun hukum. Tetapi ternyata bukan keselamatan yang mereka dapat. Justru mereka semakin berbuat dosa. Dan akhirnya Allah merancang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dari awal ia merancang jalan keselamatan. Bahwa ternyata tidak ada perbuatan baik. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan, itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi semuanya adalah anugerah pemberian dari Tuhan untuk kita. Kristus mati di atas kayu salib, ia menjalankan ketaatan sampai mati di atas kayu salib karena ketidaktaatan kita. Inilah yang menjadi kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu. Dan semoga hati kita berlimpah syukur akan berita baik ini. Mari mengerjakan 2 ketaatan pada 1 minggu ke depan ini. Saya mengajak kita, yang pertama adalah buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kebanyakan menghayal selama ini, ya bangun ya dari khayalan-khayalannya, bangun dan kerjakan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan. Yang kedua, mari kita melatih diri kita untuk mulai taat kepada Tuhan. Ini adalah proses Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk langsung sempurna kita melakukannya. Tetapi gagal ya coba lagi. Gagal coba lagi. Tapi ingat sekarang bahwa jika dulu Anda mengandalkan kekuatan sendiri untuk melakukannya, maka sekarang ajak Tuhan untuk melakukannya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan dulu aku mengatur sendiri. Tetapi ternyata hasilnya kacau balau Tuhan. Nah sekarang aku mau ngajak engkau untuk bersama-sama dengan aku untuk melakukannya. Ajak dia, undang dia masuk ke dalam hati kita untuk bersama-sama menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Karena sekarang kita mau taat karena Kristus terlebih dahulu telah taat untuk saya, untuk menyelamatkan saya. Ada seorang pertapa bernama Aba Yohanes Kolobos. Nah, dia ini hendak mengasingkan diri dan berdiam diri di padang gurun. Dan ternyata di sana dia memiliki seorang guru yang akan membimbing dia nih. Nah kemudian gurunya ini memberikan kepadanya kayu-kayu kering dan kemudian menyuruhnya untuk menanamnya. Dan kemudian gurunya ini berkata kepadanya, siramlah kayu ini setiap hari dengan sebotol air sampai pohon itu berbuah. Nah Yohanes Kolobos bingung, ngapain gitu. Dapat dari mana nih air? Apalagi di padang gurun begitu kering, bagaimana tanaman ini, bagaimana kayu kering ini nanti bisa bertunas dan berbuah. Tetapi kemudian Yohanes Kolobos mulai mau melakukannya. Meskipun tempat mata air itu begitu jauh, sekitar 12 mil jauhnya. Jadi berangkat malam, pulang dini hari.
Setiap hari dia melakukannya. Meskipun di dalam kebingungannya gitu ya. Aduh, ngapain ini disiram? 1 bulan, 2 bulan disiram. Kok gak ada tanda-tanda kehidupan nih dari kayu ini gitu. Tetapi dia terus mau melakukannya. Malam hari dia pergi ke tempat mata air tersebut. Dan kemudian baru bisa pulang ketika dini hari. Kemudian bertahun-tahun. Dan ketika sampai di tahun yang ketiga. Ternyata kayu itu mulai bertunas dan berbuah. Kemudian mereka memetiknya dan membawa ke gereja. Dan mereka berkata, ambillah dan makanlah buah ketaatan ini. Bapak Ibu, terkadang mungkin kita merasa ya bahwa seolah-olah Tuhan tidak memiliki rencana untuk hidup kita. Kita bahkan mungkin sudah menyiram dan berdoa, namun tidak berbunga. Kan tetapi Bapak Ibu, semoga kali ini kita memiliki keberanian untuk mau taat dengan menyiram hati kita yang sudah kering ini. Semoga kita setia pada hal-hal kecil, meskipun itu terasa berat, terasa sulit, panas, dan tanpa buah. Karena hal-hal terbaik membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Membutuhkan waktu untuk berkembang dan membutuhkan waktu untuk berhasil. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang boleh memampukan setiap kita. Mari berdiri Bapak Ibu. Sambil kita merenungkan tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita responi dengan menaikkan pujian ini. Selidiki aku Tuhan dan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi ya, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, ketika saya menyanyikan lagu ini terkadang saya takut ya. Karena lagu ini mengatakan bahwa kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Bukankah hal yang begitu menakutkan ketika Tuhan menilik hati kita dan Dia menemukan kejahatan ada di sana. Dia menemukan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya yang ternyata tersimpan di dalam lubuk hati saya. Seringkali saya begitu takut. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa kalau Tuhan menemukannya di sana, maka saya akan meminta Tuhan untuk menolong dan untuk memperbaikinya. Bapak Ibu, mari kita menaikkan sekali lagi lagu ini. Bukan hanya sekedar kita menyanyikannya, tetapi mari kita merenungkannya. Dan jika ada hal yang kita simpan dalam hati kita, mari dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan. Selidiki aku Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang lebih tahu keberadaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu, jika Engkau menemukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu di dalam hati kami, ampunilah kami Tuhan. Dan tolonglah kami dan mampukan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau, untuk tetap setia dengan Engkau. Terima kasih hari ini Tuhan untuk ibadah kami, karena Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu, setiap persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan yang memberkati. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita mengadahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sekarang sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Yaro Hareva untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun gahar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Merdeka, merdeka. Kami bersorak.